project management. Di sini adalah tujuannya untuk mengelola project. Jadi project itu adalah suatu pekerjaan atau aktivitas yang punya batas waktu. Di situ ada rangkaian kegiatan. Nah, di awal halaman indeks ini kita belum login di sini ya. Kita akan dihadapkan pada di sini jumlah user klien yang ada di project ini. Kemudian ini yang register hari ini. Kemudian ini adalah project yang aktif atau yang sudah dibuat. Ini baru satu project, ini baru percobaannya. Nah, di sini kita bisa login sebagai admin, sebagai user, dan registrasi bagi yang belum terdaftar pada sistem ini. Kalau yang sudah mendaftar di aset manajemen, berarti dia bisa juga mengakses project manajemen, sama. Ya. Nah, user admin adalah user yang ada di accounting, program accounting yang merupakan induk dari rangkaian program yang kita kembangkan di sini ya, all-in-one accounting, kemudian point of sales, kemudian pembelajaran online dan manajemen aset, ya. Dan yang terakhir ini adalah manajemen project. Nah, di sini admin dapat diaktifkan melalui program accounting. Nah, ini di sini kita login sebagai admin, lalu ambil menu edit user, lalu pilih user yang akan diaktifkan untuk menggunakan project. Nah, ketika kita aktifkan user, di sini ada beberapa kondisi ya. Status login berarti dia login ke sistem keuangan. Kemudian ini adalah login ke sistem yang lain yang kita kembangkan, yaitu point of sales untuk penjualan, retail, dan kemudian aset manajemen dan project management. Nah, sini tinggal diklik ini. Kalau diklik berarti dia tidak bisa mengakses project management. Kalau kita aktifkan, maka nanti menjadi aktif atau bisa. Nah, sekarang kita lihat ya. Lab ini ya, kita coba mengakses di sini. Jadi menu bantuan ada di sini, namun belum di set ya. Di situ adalah untuk menu bantuan. Kalau kita dekatkan di sana akan muncul bantuan. Nah, sebagai admin misalnya ini ya, kita punya user, kita login. Nah, Anda tidak diizinkan login ke dalam sistem, maka harus diaktifkan dulu. Kalau dia diaktifkan di sini, nah, maka si user tadi bisa login sebagai admin. Nah, ini ada di database accounting. Nah, sebagai admin dia bisa membuat project baru. Kemudian yang lebih penting di sini dia bisa memberikan mandat kepada member. Lalu kita set di sini untuk kita berikan delegasi untuk bisa membuat project baru. Nah, ini ya. Kalau ini dihilangkan, maka si user ini tidak akan bisa membuat project baru. Nah, jadi dalam sistem ini yang bisa membuat project hanya user-user tertentu yang ditetapkan dan admin terutama. Oke, kita mulai dulu dari kondisi si user yang belum diberi hak untuk menggunakan atau membuat project baru. Nah, sini ya. Tadi user saya sudah terdaftar misalnya ya, ini kita mulai dari yang sudah terdaftar. Login. Nah, di sini kita akan melihat user tidak bisa ya. Membuat project baru hanya bisa dilakukan oleh admin, yaitu user yang terdaftar pada database accounting dan sudah divalidasi untuk mengakses program project management. Admin dapat memberikan delegasi kepada user tertentu untuk diberi hak role membuat project baru melalui menu setting profile. Pimpinan project bisa melakukan edit project, anggota hanya bisa view project, semua anggota tim bisa progress report. Nah, di sini ya, tidak ada menu create project. Ini project yang saya terlibat di dalamnya, misalnya ini. Maka bisa muncul. Ya, ini satu contoh. Kita mulai dari create project. Ini belum ada. Oke, kita minta kepada admin agar saya diberi hak untuk mengakses dan bisa membuat project. Maka admin akan memberi delegasi ya di sini kepada user ini untuk bisa membuat project. Nah, sudah didelegasikan. Nah, sekarang
kita login. Ya, ini login. Ini baru aturan mainnya. Kita login. Nah, di sini sekarang saya sudah bisa membuat project baru. Kita mulai ya, kita kenalkan menunya di sini. Ini adalah project, yaitu daftar project yang ada. Kemudian ini report. Kalau kita akan memberikan laporan dari project, ini kegiatannya ya, 1, 2, 3, ini kegiatan-kegiatan. Kemudian setiap kegiatan itu kita kerjakan dan punya status ya, gagal, selesai, lanjutkan, berarti masih belum selesai. Nah, ini akan menentukan dari progres yang ada di sini. Misalnya ini ya, kalau kita reportnya ini kita masih lanjutkan begitu, maka di sini belum terlaksana, masih 0% selesai, statusnya masih gagal. Tapi kalau kita laporkan di sini kegiatan ini sudah oke, selesai, maka ada progres. Kemudian kalau kegiatan yang kedua ini juga sudah selesai, maka progresnya pun akan bertambah 25%. Kalau kemudian kegiatan ketiga ini misalnya sudah selesai juga, maka akan bertambah besar lagi. Terus ya, semakin banyak kegiatan yang sudah selesai, maka status dari project ini akan meningkat. Ini 50%, sudah mulai warning ya, perhatian. Belum mencapai target. Nah, misalnya ini sudah selesai, makin banyak yang selesai, baru 63%. Misalnya ini bertambah lagi, sudah selesai statusnya, berarti project sudah mulai 75%. 75% kegiatan sudah hampir selesai, lalu sekarang sudah di atas 80% ya. Kita anggap sudah cukup sukses. Jadi progresnya seperti itu. Oke, ini baru simulasi ya. Nanti akan kita mencoba mulai dari kondisi pertama kali, yaitu kondisi ketika kita membuat project. Ini tadi sebagai user saya sudah diizinkan untuk membuat project ya. Maka saya bisa buat project di sini. Create. Nah, kita mau buat project. Tinggal klik aja di sini. Create project. Nah, project kita tuliskan nama di sini. Misalnya ya, satu kegiatan di perkuliahan. Nah, ini adalah sebuah aktivitas ya. Yang ada 2021 2022 Kasal. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian status project ya aktif ya, baru kita buat. Afiliasi di sini kita bisa pilih dari daftar yang sudah ada atau kita bisa ketikkan afiliasi yang baru. Jadi misalnya kita ambil yang sudah ada di sini ya. Ini teknik kimia Fakultas Teknik UMS. Kita ambil atau kita buat yang baru yaitu lab teknik kimia UMS. Oke. Ini sebagai afiliasi yang baru. Lalu di sini adalah anggota atau pelaksana proyek. Tinggal klik plus di sini, lalu pilih nama-nama orangnya. Misalnya di sini saya sebagai ketua. Saya pilih sebagai pimpinan, kemudian kita tambah lagi. Ada lagi, misalnya kita ambil satu nama di sini. Ya, kita ambil satu nama ya. Nah, oke, ini sebagai anggota. Cukup 2, atau kita tambah lagi, misalnya ada lagi satu nama lagi, ini sebagai anggota. Oke. Kemudian durasi project kita pilih dalam durasi hari. Kemudian ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Apa saja kegiatannya? Misalnya rapat koordinasi tim. Nah, biasanya kita mulai dari situ. Kemudian durasi ini fungsinya untuk memperkirakan anggaran. Kalau rapatnya hanya 1 hari, berarti 1 jam mungkin ya, atau 2 jam. Tapi kita buat yang paling mudah 1 hari aja lah ya. Dengan anggaran misalnya,
Nah, koordinasi ya, honor dari 3 orang misalnya. Kemudian setelah rapat kita lakukan pembagian materi. Nah, ini perlu waktu mungkin 3 hari ya, persiapannya ya. Dengan anggaran berapa yang kita buat misalnya, nah, atau lebih besar lagi. Jadi ini sini langsung update ya. Begitu kita ganti, ini estimasi anggaran langsung dijumlah ya. Misalnya kita buat 36. Nah, dia langsung update. Kemudian kita buat revisi materi. Nah, misalnya ini kita beri waktu 5 hari. Ini cukup banyak ya. Misalnya dosennya ada 8, kita beri honor sebanyak 800.000 misalnya. Ini revisi minor ya. Setelah revisi materi, kemudian apalagi kegiatannya adalah pembekalan. Nah, misalnya pembekalan. Kemudian kita cukup 1 kali dan biaya konsumsi mungkin cukup segini ya. Nah, oke. Kegiatan ini bisa kita tambahkan nanti di kemudian hari. Bisa juga kalau yang baru kita tambahkan, ini bisa langsung kita hapus kalau kita tidak memerlukan ya. Tinggal diklik di sini, nanti ada konfirmasi, oke, maka akan terhapus. Nah, ini kan. Dia akan terhapus. Nah, di sini kita buat ya pembekalan misalnya. Pembekalan. Di sini kita beri waktu 1 hari dengan ongkos kita ingin sekian ya. Oke. Kemudian ini adalah folder kerja. Ini mungkin suatu, jadi di sini kita menggunakan konsep cloud ya. Jadi kita simpan pada Dropbox, lalu dia diakses bersama-sama dari yang bisa mengakses project ini. Nah, misalnya kita punya satu link Dropbox ya, kita tinggal aktifkan aja di folder Dropbox kita ya, salah satu folder. Kemudian kita buat link di sana sebagai folder kerja misalnya, ya kan? Kita kan bisa buatkan di sini apa saja ya yang ada di sini. Nanti ada tutorial sendiri ya untuk membuat link ini apa link Dropbox ya, dapatkan linknya. Ini kita nggak pakai Dropbox, pakai Drive ya. Dapatkan linknya. Nah, ini kita salin. Oke, lalu kita masukkan ke sini. Nah, maka ini kita anggap cukup ya. Nanti kita tambah lagi kegiatannya. Kita simpan. Nah, ini project baru sudah kita buat, dia muncul di sini, Praktikumoteka. Nah, di sini menunya ada 3. View, semua anggota bisa melihat, ya, semua anggota. Kemudian ada menu edit, ini hanya pimpinan yang bisa mengedit, ya. Anggota tidak bisa. Ya. Kemudian ada menu delete, delete ini untuk yang membuat project ini. Jadi kalau yang membuat project ini berarti akan muncul menu delete di sini. Oke, nah ini baru project. Kemudian bagaimana memberikan report? Ya, misalnya ini project yang pertama tadi kita punya 2 project ya. Ini project 1, ini project 2. Jadi kita menggunakan konsep one page ya. Cukup 1 halaman ini kita bekerja, tidak perlu lompat-lompat ke halaman manapun ya. Maka kita gunakan konsep one page. Rapat koordinasi tim misalnya sudah dilakukan. Nah, lalu di sini kita akan memberikan laporan progres. Detail laporan progres pada kegiatan ini tinggal klik aja di sini. Nah, kita akan muncul tanggal, misalnya kita laporan hari ini, pengeluaran yang kita keluarkan ya, dari anggaran 300.000 kita masih belum keluarkan ya, kita keluarkan aja senilai 300.000. Nah, rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama,
materi dikurangi misalnya ya, dari 8 materi menjadi 6 materi. Nah, kemudian revisi minor pada modul. Kemudian pembuatan video konten praktikum misalnya, pelaksanaan praktikum di laboratorium bagi mahasiswa terpilih ya. Jadi kita pilih misalnya dengan syarat tertentu. Nah, ini dengan syarat tertentu. Oke, ini notulen dari hasil kegiatan. Kita laporkan dengan klik simpan di sini. Nah, laporan sudah disimpan. Muncul notifikasi. Laporan tadi menunjukkan karena sudah selesai ya, berarti di sini ada progres. Ini adalah anggota ya. Ini yang pertama muncul ini adalah pimpinannya, kemudian ini Arianto ini sebagai anggota, ini sebagai anggota. Yang muncul di sini bukan foto tapi avatar ya. Ini user bisa mengaktifkan atau memilih avatarnya sendiri. Misalnya ini saya login ya, berarti saya bisa mengganti avatar saya ya. Yang lain saya nggak bisa. Nah, ini saya bisa pilih. Saya ganti ini misalnya. Nah, kalau saya berganti, dia akan berganti ke sini. Atau saya ganti ini. Maka nanti di sana juga akan muncul ya, kalau kita pilih avatar seperti ini, misalnya, maka nanti di project ini ganti wajahnya. Wah, kok sama ya, kita ubah avatarnya. Nah, di sini sudah berganti lagi. Oke, bagi anggota member kita bisa klik view. Nah, di view ini akan muncul aktivitas terbaru. Ini progres yang ditulis. Ini pelapornya, kemudian ini tanggal, lalu ini yang disampaikan dalam progress reportnya. Jadi akan muncul ya jumlah anggaran, realisasi anggaran yang sudah dikeluarkan, durasi proyek ini baru asumsi ya. Kemudian ini nama proyeknya, ini deskripsinya, lalu ini afiliasinya, lalu ini yang leadernya atau penanggung jawab tim, lalu ini anggotanya. Nah, di sini anggota tim itu bisa diperbaharui ya dengan menu edit. Bisa ditambahkan lagi, kegiatan bisa juga ditambah di sini. Jadi bisa diedit lagi. Oke, sekarang saya jelaskan tentang plotting. Ya. Di sini adalah plotting kegiatan. Kita ambil misalnya ini yang sudah ada ya. Sudah ada, kita lihat ini kegiatannya. Dari ini aktivitas, lalu kita plotting di sini. Kita ambil praktikum OTK misalnya. Ini kita akan plot kegiatannya di bulan Agustus. Rapat koordinasi ya sudah kita laksanakan, yaitu tanggal berapa ya. Jadi ini karena dia akan menyimpan, maka yang penting kita drop dulu di sini. Di drop, baru kita plot ke tanggal yang kita inginkan. Nah, ketika tersimpan akan muncul ini, plotting sudah disimpan. Oke. Yang sudah kita drop ke sini akan remove setelah diplot. Kalau ini kita klik, maka dia tidak akan remove. Nah, setelah koordinasi rapat, lalu kita adakan pembagian materi. Ya. Ini akan kita plot, ini berapa lama ini ya, durasinya ya. Kita lihat, misalnya, kita bisa ubah durasinya. Bisa juga ngikutin apa yang sudah kita buat misalnya ya. Bagian materi kita buat menjadi durasinya 3 misalnya ya. Ketika kita ubah durasi, dia belum disimpan ya, belum disimpan. Tapi ketika kita plot ke jadwal yang kita inginkan, misalnya pembagian materi kita taruh di hari Senin di sini. Nah, maka dia akan diplot di sana. Sudah disimpan. Kemudian kita adakan pembekalan
dan revisi materi ya. Mungkin revisi materi cukup lama waktunya ya. Kita butuh ini bisa jadi 5 hari. Nah, di sini setelah pembagian lalu dilanjutkan revisi. Oke. Sedangkan pembekalan mungkin bisa ini hanya cukup sehari ya. Pembekalan kita plot di satu hari tertentu, misalnya di hari ini ya, atau setelah revisi juga boleh. Nah, plot di sini. Ini masih ada, oh ini kegiatannya ada yang salah ya kan, ini kegiatan pembekalan. Di dalam program ini kita tidak melakukan editing ya, jadi bisa diedit kegiatannya karena takutnya nanti menjadi tidak sinkron ya. Kita bisa juga ganti judulnya dan kita bisa tambah kegiatan di sini. Ini bisa tambah kegiatan. Fungsinya untuk itu. Misalnya di sini responsi kegiatan, satu kegiatan sendiri ya. Kemudian ada kegiatan pengumpulan laporan misalnya. Ada tambahan lagi kegiatan rekrut asisten. Nah, ini bisa kita plot. Kemudian setelah, mestinya sebelum pembekalan ya. Bisa juga pada saat pelaksanaan materi. Nah, kita tentukan durasinya dulu. Kita taruh dulu di satu tanggal tertentu. Kita tentukan rekrutmen ini mungkin butuh waktu 5 hari mungkin ya. Nah, ini bisa kita lakukan saat pembagian materi sudah kita laksanakan. Di sini misalnya ya. Kita taruh di revisi materi sini ya. Berbarengan dengan revisi ya. Kita sudah lakukan rekrutmen. Kemudian ini pembekalan ini perlu kita edit harusnya ya, pembekalan ini. Bolehlah kita edit dulu ya di sini ya. Pembekalan kenapa ada 2 ya? Pembekalan asisten di sini ya. Kita ganti salah satunya dengan pembekalan asisten. Di sini pembekalan praktikan. Oke. Kita simpan. Nah, kita kembali ke plotting. Ya, kita refresh dulu biar data terbaru. Nah, ini ada pembekalan praktikan, pembekalan asisten, revisi materi, rekrutmen asisten, pembagian materi, rapat koordinasi, pembekalan asisten sudah kita plot di sini ya. Misalnya ini yang sudah diplot di sini nggak bisa kita ubah durasinya ya. Jadi ini udah baku. Kalau mau ngubah gimana ya? Kita tinggal drop aja yang baru dari sini. Misalnya ini pembekalan asisten ya. Kita drop aja dari sini yang baru karena nanti program akan menyimpan yang terbaru. Kalau kita mau revisi seperti ini bisa. Banyak cara ya nanti. Misalnya pembekalan setelah rekrutmen. Kita tetapkan aja pembekalan jangan terlalu lama ya. Mestinya 1 aja ya. 1 hari aja cukup. Nah, di sini kemudian pembekalan praktikan kita selenggarakan ini bisa di masa misalnya di hari Senin ini ya, misalnya kita taruh di sini tanggal 30 misalnya. Nah, cukup mudah ya untuk membuat plotting. Ini kalau kita refresh maka akan berganti kepada yang terakhir kita plot tadi. Nah, pembekalan asisten berada di sini, rekrutmen, pembekalan praktikan, ya kan? Rekrutmen dan materi ini sama. Jadi untuk mengubah plotting, ini kan yang sudah ada. Kalau mengubah plotting kita tinggal plot baru aja, ya kan? Kita tinggal plot baru. Kalau ini kita hapus ya, seperti ini, maka yang kita tarik dari sini nanti tidak hilang ya. Misalnya pengumpulan laporan misalnya ya, kita tetapkan ini nanti berapa lama ya. Misalnya pengumpulan kita tetapkan 5 hari.
atau mungkin kurang ya kalau 5 harinya. Kita ambil 1 minggu lah ya. Nah, kita tetapkan di sini. Wah, ini mestinya jatuh di bulan September ya, di awal bulan ini ya. Oke. Oh, atau dari Senin ya. Kemudian responsi kita taruh di bulan selanjutnya, misalnya September. Responsi kita taruh di berapa lama, misalnya kita tetapkanlah 5 hari ya. Kita ambil di sekitar ini, tanggal ini. Oke, ini plotting yang sudah kita buat. Oke, nah jadwal detailnya, schedule-nya itu ada di schedule ini, daftar kegiatan. Dia tadi project kedua ini ya, laporan report project OTK ini ya. Nah, ini kalau kita refresh, sebenarnya datanya sudah terbaru sih, ini sudah otomatis ya. Yang kita plotting tadi di sini, yang kita plot di kalender ini, itu secara otomatis akan muncul di daftar ini. Akan muncul di daftar ini, yang sudah kita plot. Di sini ada start dan akhir setiap kegiatan, namanya project ya, ada kegiatan start dan akhir. Tapi ini misalnya ya aja tanggal 14 jam 12 ya. Jadi kita plotting di sini jam 12 P ya kan, di malam tanggal 14. Nah, kita bisa edit tanggalnya di sini. Tinggal klik aja, lalu kita ubah tanggalnya. Misalnya jamnya aja ya kita sesuaikan lah jam 8 ya. Jam 8 lebih 30 menit misalnya. Oke, simpan. Nah, ini sudah diupdate jam 8 30 menit. Ini sudah menjadi tanda ya, berubah. Ini yang sudah kita update. Ini ditampilkan aktivitasnya adalah berdasarkan urutan waktu mulai. Jadi yang paling awal waktu mulainya dia berada di atas. Misalnya ini tanggal 16, ini tanggal 15. Kalau ini kita ubah, dia di tanggal 17 ya. Jamnya kita anggap jamnya sekian ya, jam 8.00 misalnya ya. Nah, ini dia akan berubah tanggal 17. Ini tanggal 16. Berarti kan ini lebih dulu. Maka kalau ini kita refresh dia, perbarui data kita, dia akan diurutkan nanti ya. Yang lebih dulu akan dilaksanakan nanti di urutan pertama. Nah, jadi nanti akan menjadi berubah di sini. Nah, pembagian materi rapat koordinasi tim. Wah, ya enggak logis ya. Maka ini kita bisa lihat ya, dengan urutan ini pun bisa ya kan. Rapatnya bagusnya tanggal 14. Kemudian ini bisa kita ketik aja langsung di sini biar cepat ya. Simpan. Nah, ini rapat kita di sini. Kita refresh nanti aja, bisa aja. Ini jam 8.30 sampai kita tetapkan misalnya ini tanggalnya tetap saja tanggal 14, jamnya menjadi jam 10.30. 2 jam rapatnya. Nah, lokasi misalnya di kantor. Kemudian pesertanya seluruh dosen. PIC-nya kita pilih misalnya PIC-nya siapa? Salah satu dari anggota atau orang lain pun bisa ya. Kita bisa tunjuk siapa saja yang tergabung dalam user di departemen ini. Jadi user ini yang muncul yang ada di departemen ini. Nah, nanti user bisa memilih departemen sama dengan di aset manajemen user. Di sini juga bisa. User bisa berubah ke suatu departemen yang tertentu. Kalau usernya yang login akan muncul menu setting. Kalau yang login selain dia di user lain dia nggak bisa muncul menu setting ya. Jadi tidak bisa mengubah settingan untuk user ini. Di sini nggak ada. Nah, di sini kita bisa mengubah departemen itu. Ada di menu setting, lalu departemen kita apa?
ini tinggal pilih salah satu. Ini untuk mengubah departemen. Tapi sayangnya kalau kita mengubah departemen nanti untuk membuat program ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi masalah di belakang, maka user itu disuruh logout dulu. Lalu nanti otomatis logout. Maka kita harus login lagi dan kita akan tergabung ke departemen yang baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Schedule sudah, PIC kita tetapkan misalnya ya, kita pilih salah satu. Oke, kita mulai dari rapat koordinasi. Nah, ini kok nggak urut ya, kita refresh. Nanti akan berada di urutan itu. Ini project praktikum. Nah, kita koordinasi tim, urutan pertama. Ya. Ini adalah semacam jadwal ya. Jadi schedule memang sudah lebih lengkap, ada tempat, ada waktu, dan ada PIC-nya. Jamnya pun kita detailkan. Ya. Jamnya sudah detail. Kita bisa lihat di plotting. Ini untuk melihat plot. Ini rapat 8.30, rapat koordinasi. Bagian materi, rekrutmen. Nah, ini biar kelihatan ya. Di plotting ini tujuannya biar bisa kelihatan kapan-kapan ya. Kapan kita memiliki kegiatan-kegiatan. Pada bulan Agustus, pada bulan September, responsi tanggal sekian. Misalnya. Nah, ini salah satu kegunaan dari project manajemen. Cukup sederhana ya programnya, tidak terlalu rumit, mudah digunakan, tapi akan sangat bermanfaat untuk mengelola kegiatan yang kita jalani. Ya, nanti program ini tentunya akan dikembangkan untuk fungsi-fungsi lain yang tidak terlalu penting ya, tapi menjadi fungsi yang berguna. Misalnya di sini ada percakapan antar warga, bisa kita lakukan di menu ini. Lalu di profile ini nanti juga ada semacam timeline. Nah, ini bisa dilihat timeline siapa ya, mulai bergabung, kapan dia bergabung, kemudian dia tergabung di project ya, project ini. Kemudian dia tergabung lagi di project ini. Lalu ini dia memberikan laporan progress report. Ya, lalu ini ada beberapa komentar percakapan ya, kalau ada percakapan. Lalu sebenarnya ini nanti bisa upload foto atau file. Nah, di sini nanti activity adalah tulisan-tulisan yang kita share ya ke yang lain. Lalu yang paling utama di sini adalah untuk setting keanggotaan kita. Tinggal alamat di sini. Kita set ya sebagai user baru. Jadi kalau user baru nanti hanya langsung login ke sini ya, ke alamat ini. Misalnya ya, kita belum demonstrasikan sebagai user baru. Oke, ini sudah cukup ya untuk sampai penggunaan project management ini. Oke, sekarang kita mulai sebagai user baru. Sini registrasinya sama dengan yang kalau saat kita registrasi menggunakan asset management. Sama, tinggal masukkan alamat email. Tentunya alamat email yang belum terdaftar di sini ya. Alamat email ini harus valid ya. Kalau nggak valid nanti nggak bisa dikirim email. Ini sudah dikirim, password sudah dikirim ke email Anda. Coba periksa di spam atau junk email jika tidak tersedia di inbox. Nah, karena email dikirim oleh mesin, beberapa aplikasi memang masukkan kategori spam ya. Oke, berarti sudah dikirim. Kita bisa cek email di email tadi misalnya ini. Nah, ini bentuk emailnya. Email Anda, password Anda untuk login adalah ini. Nah, kita klik dia, copy, lalu kita masukkan di sini OTP. Ya. Login. Nah, kita masuk. Sebagai user baru, Anda hanya akan disuguhi menu profile saja. Karena apa? Anda diminta untuk melengkapi data. Ini namanya Anda masih seperti ini ya. Maka diklik profile, lalu kita isi activity. Tentunya timeline sudah muncul ya. Saya mulai bergabung. Oke, di sini kita perlu mengisi ini. Ini kita isi apa saja ya. NIM, ID, NIK, atau kartu apapun ya. Misalnya kalau di sini kita isi sesuatu yang sudah pernah dipakai orang lain, maka akan muncul user ID sudah dipakai. Oh, nggak boleh ya, karena NIK nomor itu ya mestinya nggak sama ya, nomor identity. Maka kita ambil suatu nama.
ini juga sudah dipakai ya. Jadi kita ubah misalnya, belum dipakai. Misalnya, ini ya. Kemudian alamat, kita buat alamat. Oke, ini email nggak bisa diganti. Tapi kalau admin yang login, ini bisa diganti. Dia bisa membuka semua user dan dia bisa mengganti email. Nomor HP, tentunya ini nggak boleh sama ya. Kalau sama juga akan muncul peringatan seperti tadi. Nah, nomor ini sudah dipakai oleh user lain. Berarti ada yang pakai nomor HP kita ya kan. Oke, kita ganti ya. Kalau nggak ada yang peringatan berarti aman. Lalu kita buat password di sini untuk login. Atau kita gunakan password yang tadi dikirim ke email juga bisa. Kalau ini kita tidak isi berarti tidak akan berganti. Bagaimana kalau kita mengisinya salah ya? Misalnya begini, konfirmasi tidak sama. Berarti salah ya. Kita ulangi. Nah, seperti ini. Nggak ada peringatan, berarti aman. Lalu ini departemen. Nah, kita bisa pilih. Ini departemen-departemen yang tergabung dalam program ini. Tentu ada banyak perusahaan ya. Nah, jangan pilih perusahaan orang lain ya. Pilihlah departemen yang dimana Anda di situ akan tergabung. Misalnya kita ambil departemen ini ya. Secara default bisa kita pakai departemen ini. Nah, misalnya pendidikan terakhir S3 misalnya. Nah, lalu muncul ini tombol submit ya. Jadi kita tidak perhatikan ya, tapi sebenarnya tombol ini akan aktif kalau kita isi urut ya. Kita isi secara urut benar. Maka tombol submitnya muncul. Lalu di sini tulis catatan khusus tentang diri Anda, bisa berupa pengalaman, keahlian, kompetensi dan lain-lain. Klik di sini tanda plus, maka akan muncul editor. Kita bisa tulis apapun di sini, ya kan? Saya punya keahlian coding, ya, misalnya simulasi proses dan analisis GC. Oke, ini sudah kita isi semua, lalu kita submit di sini. Nah, begitu kita isi, kita submit, maka user kita sudah aktif dan kita akan langsung masuk ke halaman secara lengkap. Ingat ya, program ini kita desain one page ya. One page berarti satu halaman untuk semua ya. One page satu halaman untuk semua. Oke. Jadi tidak ada user yang tergabung atau kita belum masuk dalam project apapun, kita juga tidak punya hak untuk membuat project baru. Berarti di sini kita nggak ada gunanya ya login di sini. Memang project management itu untuk yang terlibat dalam sebuah project. Kalau tidak terlibat ngapain dia login ke sini ya? Nggak ada akses ya. Oke. Baik, demikian cukup mudah ya untuk registrasi. Nah, kalau kita sudah registrasi di sini, kita bisa langsung pakai di program aset manajemen. Di sini ya, misalnya manajemen aset. Nah, di sini agak berbeda ya. Kita bisa login, nah, misalnya sebagai user di sini, nah, kita bisa mengakses beberapa alat yang bisa kita gunakan, kita booking, ya, kemudian kita bisa melihat aktivitas setiap aset yang ada di sana. Misalnya ya, aktivitas partikel proses, misalnya labnya ya, maksudnya labnya fisika. Oh, maksudnya ada 3 orang, ini ada 3 orang yang sedang mau pakai ya, ada booking. Kemudian bahan alam, wah ini masih cuma 2 orang ya. Kemudian nah, ini untuk aset. Kalau ini kita masih bisa masuk ya. User kita bisa berkirim pesan ke admin, di sana tadi juga bisa ya. Ini kita bisa kirim pesan di sini. Nah, kalau kita
lihat di sini ya, di sini kan ada keterangannya ya. Yang warna merah itu berarti ada pesan untuk kita. Ini kalau kita klik maka ada percakapan yang dikirimkan kepada kita yang sedang login ini oleh user ini. Oke, nah dari sisi admin, jadi kita bisa pindah departemen ya kalau kita punya pilihan ya. Kalau kita pilih departemen yang lain, kampus, nah, kita akan logout lalu kita login lagi. Tentunya nanti kita sudah berpindah ke perusahaan yang berbeda. Aset yang bisa kita booking juga berbeda. Aktivitas yang ada di dalamnya juga berbeda ya. Di kalendernya juga ya semua aktivitas yang ada di perusahaan itu berbeda-beda. Artinya ini memang cocok untuk layanan publik ya, aset manajemen ini. Jadi bisa digunakan untuk melayani publik yang ingin mengakses aset perusahaan yang dapat digunakan oleh member atau klien atau siapa saja ya melalui proses booking, validasi. Tentu yang bisa memvalidasi adalah admin. Admin adalah user yang diberi hak untuk login ke sini misalnya ya. Yang nah ini misalnya kita ambil contoh. Langsung ya, kita eksekusi. Ini ada aktivitas. Di sini ada proses pemakaian, kemudian ada proses ya pemakaian halaman 2. Ada booking ini, booking ya, panci seorang. Kita lihat di kalender dia booking lab praktikum kimia fisika. Kita ambil lab praktikum kimia fisika. Wah, ini ada 3 orang. Ya rombongan ini ya mungkin ya. Ini sesuai kapasitas atau tidak? Kalau sesuai masih bisa kita izinkan, berarti kita tinggal eksekusi aja sebagai admin, klik proses ya. Lalu kalau kita mau pindah dia ke lab yang lain, kita bisa ubah di sini, lab penelitian 4, lab pencegahan pencemaran atau yang lain ya. Oke, kalau ini kita belum ready ya, oke lah semuanya kita terima, maka ini kita ACC pemakaian. Lalu serah terimanya akan kita tunjuk siapa nanti ini. Silahkan dikerjakan. Ini pesan ya, catatan yang bisa dilakukan. Tanggal bisa kita ubah di sini. Ini petugas yang akan kita tunjuk untuk melakukan eksekusi ini. Simpan, maka ini sudah disimpan pemakaian statusnya ya, dan di sini sudah muncul di lab ini ya. Tadinya masih booking ya. Jadi kalau kita refresh ya sudah ke pemakaian ya. Oke, cukup sederhana. Sebagai admin di sini kita bisa input pembelian, nanti ada validasi user. Nah, jadi seorang user itu tergabung ke sini ya, ke departemen ini harus melalui validasi dulu. Misalnya ini ya, user ini tadi ya. Ini user ini ya. Coba kita login. Di sini dia tidak tervalidasi di sini ya, di Departemen Lab Teknik Kimia misalnya. Apakah user ini bisa mengakses ke sini, ke lab ini? Kita lihat. Nah, misalnya ini ya. Ini tadi daftarnya di Project Management, tapi dia akan digunakan untuk login di sini. Nah, dia nggak punya pilihan ya, hanya kampus hanya satu ini. Ini adalah yang default ya, dan ini terhubung ke program yang program ini adalah merupakan database percobaan ya untuk latihan, jadi bebas untuk coba-coba data. Jadi ini bukan sesuatu yang serius. Ya. Jadi bisa digunakan untuk percobaan ya kalau mau mengakses. Dan ini bukan permainan ya, karena menggunakan aset. Nah, di sini saya akan demonstrasikan bagaimana agar user dengan email ini bisa mengakses ke lab tadi ya. Berarti dia perlu menghubungi admin untuk memvalidasi. Dia ingin tergabung di situ. Oh, admin harus login pakai ini ya. Admin. Setelah admin dikasih tahu, mohon validasinya. Nah, ketika itu dia akan memvalidasi user ini untuk menggunakan fasilitas lab. User telah divalidasi. Oke. Nah, di sini tandanya merah ya. Kalau diklik lagi nanti dia dibatalkan.
Oke, kita lihat. Dari pihak user berarti dia bisa login sini. Nah, user ini ya tadi ya. Nah, dia masih di pengaturan ya, dia masih di Campus ini nih, cafe ini. Kemudian dia punya pilihan di sini ya. Oh, saya divalidasi. Jadi saya bisa booking di departemen ini. Nah, ketika kita pindah departemen, maka kita akan dipaksa logout. Nah, kita login lagi di sini. Sekarang kita sudah berada di departemen teknik kimia. Kita bisa mengakses departemen teknik kimia. Maka kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya dan bisa melihat aktivitas ya, aktivitas aset yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk melihat ya, untuk booking, untuk melihat dan sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk di sini, sudah cukup jelas. Tinggal ini kirim pesan ya, nggak terlalu penting semua. Ini pengumuman, ya, tinggal dipakai lah. Yang penting alurnya sudah sangat jelas. Baik, demikian tutorial yang cukup panjang, tapi 2 program sekaligus. Semoga bermanfaat. Silahkan digunakan. Tentunya yang punya hak ya. Baik, kita akhiri logout.